warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua yang Bapak sayang dan Bapak banggakan. Baik, kita lanjutkan pada pertemuan ini. Selasa tanggal 8 September 2020 kita akan membicarakan tentang menggambarkan titik dan bangun datar pada koordinat kartesius. Baik, pada pelajaran kita yang lalu kita sudah membahas tentang bidang kartesius yang terdiri dari garis-garis X dan garis-garis Y. Dalam menggambar titik dan bangun datar pada bidang kartesius, ini bisa langsung kita lihat contoh soalnya supaya lebih paham. Di mana soalnya gambarkan pada koordinat kartesius titik A 54, B 51, C negatif 3, 1 dan D negatif 3, 4. Tentukan bangun apa yang terbentuk. Kemudian tentukanlah luas dan kelilingnya. Dari soal ini kita harus membuat bidang kartesius. Nah, kemudian sesudah kita buat bidang kartesius, baru kita jalani apa yang diperintahkan dari soal. Baik, sekarang bidang kartesiusnya kita anggap sudah ada. Baik, kita jalankan, kita laksanakan. Pertama kita cari dulu titik A. Titik A adalah 54. Ingat, untuk mencari titik dalam bidang kartesius kita adalah mengingat 5-nya itu X, kemudian 4-nya adalah Y. Berarti titik A sama dengan, kita lihat di sini garisnya adalah 5 dan 4. Berarti dari 0 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Itu X-nya. Kemudian Y-nya sama dengan 4. Berarti 0, 1, 2, 3, 4. Inilah titik A. Satu titiknya. Kemudian yang kedua kita cari lagi titik B. Titik B adalah 51. Artinya 5X-nya 1Y-nya. Berarti kita lihat dalam bidang kartesius 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini X-nya. Kemudian Y-nya 1. Berarti ini. Berarti inilah dia titik B-nya. Kemudian yang ketiga C negatif 1, negatif 3, 1. Berarti X negatif 3. Ingat, kalau negatif itu arahnya ke kiri. Berarti 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Kemudian Y-nya sama dengan 1. Berarti inilah titik C-nya. Kemudian yang keempat adalah titik D. Titik D adalah negatif 3, 4. Berarti kita lihat negatif 3, 1, 2, 3. X-nya baru Y-nya 4 sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Inilah titik D-nya. Sekarang sudah kita lihat bahwa ada 4 titik. Titik A, titik B, titik C, dan titik D. Untuk menentukan bangun apa yang terjadi, maka dari masing-masing titik itu kita hubungkan. Kita hubungkan dari titik A ke titik B. Kemudian dari titik B ke titik C. Kemudian titik C ke titik D. Kemudian dari titik D ke titik A. Maka terlihatlah kita sekarang bangun yang terjadi, ya, bangun datarnya adalah seperti ini. Nah, ya, seperti ini. Nah, maka kita buat pembahasannya bahwa bangun yang terbentuk setelah kita hubungkan garis tadi adalah persegi panjang. Persegi panjang. Kemudian dalam soal tadi belum selesai sampai di situ. Kita ditentukan lagi, disuruh lagi untuk menentukan luas dan kelilingnya. Maka untuk menentukan luas dan kelilingnya, kita ingat rumus dari bangun datar ini. Nah, persegi panjang ini adalah persegi sangat panjang A, B, C, D. Berarti rumusnya adalah kalau persegi panjang untuk mencari luas adalah panjang kali lebar. Ya kan? Maka untuk luas sama dengan CB, berarti ini CB, kemudian dikali dengan AB kali ini.
Atau boleh juga sebenarnya ya AB kali BC boleh, ya sama. Berarti CB kali AB sama dengan, kita lihat CB-nya berapa, berapa satuan dia, berapa kotak dia. Karena di sini tidak kita sebut meter, sentimeter dan lainnya. Kita tidak pakai satuan panjang gitu ya. Tapi cukup kita buat dengan satuan luas saja. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 lah panjangnya. Kemudian lebarnya 1, 2, 3. Berarti 3. Berarti 8 kali 3. Maka luas persegi panjang itu adalah 8 kali 3 satuan luas. Ya kan? 8 kali 3 berarti sama dengan berapa? 24 cm satuan ya. 24 satuan luas. Ya. Itu luasnya. Kemudian kelilingnya. Keliling kita ingat rumus keliling itu adalah 2 panjang tambah 2 lebar, ya kan? Atau 2 kali AB tambah CB, ya kan? 2 kali AB, ya kan? Berarti AB berarti dia lebarnya, CB berarti panjangnya. Berarti 2 lebar tambah 2 panjangnya sama dengan kita lihat tadi, yang AB-nya berapa? 3, ya kan? Yang panjangnya berapa? 8. Berarti 2 kali 3, 2 kali 3 tambah 8. Kita tambahkan dulu, dikalikan. Berarti 3 tambah 8 sama dengan 11. Berarti 2 kali 11 sama dengan 22 satuan. Jadi keliling dari bangun datar A, B, C, D ini adalah sama dengan 22 satuan. Itu barangkali pelajaran kita pada pertemuan ini. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa memahami, bisa menggambarkan, bisa membentuk dalam bidang kartesius bangun-bangun datar yang diminta oleh dari soal. Dan ini tidak hanya persegi panjang saja, bisa nanti barangkali berbentuk segitiga, bisa barangkali berbentuk trapesium dan lain sebagainya. Karena demikian, mudah-mudahan dapat dipahami dan lebih lanjut nanti bisa dilihat pada buku yang ada sama